Kembali lagi di Bachelor Budal cerita Horor. Oke, gimana kabarnya kalian? Udah check out topi ini apa belum? Langsung di check out sebelum ketinggalan. Langsung kalian kalau pesan langsung diklik link di bio-nya Budal. Itu di Instagram, di bio-nya langsung kalian klik, ada Shopee, ada Tokopedia, langsung kalian klik. Jangan di wishlist aja, jangan di love masukin aja. keranjang Iya, doang. check out, langsung di check out. Harganya juga bersahabat. Sangat-sangat bersahabat dengan kualitas topi yang kayak gini loh ya. Ya, bagus Ini lah. Ada Ini. beberapa fitur yang sangat menarik lah. Kalian kalau mau detailnya nanti terus pantengin Instagramnya Budal. Ini juga produk ini setara sama produk-produk yang terkenal di Indonesia lah. Gak Iya. kalah lah ya. Iya, contohnya nggak Indomie. Iya, Kan itu produk kan. iya sih. Pilus Garuda, kayak- Ladaku. ya enggak maksudnya ya kayak brand-brand outdoor gitu. Oh, iya, Kalian, iya. Kita nggak kalah juga. Kita nggak mau ngejual yang murah. Iya. Maksudnya yang murahan kualitasnya. Kualitas. Jadi kita bener-bener menjamin kualitasnya bagus gitu. Quality over quantity. Mantap. Kuantitinya nggak banyak, jadi kalian harus cepet-cepet check out. Juga yang mau kirim cerita, langsung kirim ceritanya di IG-nya Budal atau di emailnya budalproject@gmail.com. Bener banget. Kalian langsung ceritain semua pengalaman horor kalian, entah itu di gunung, entah itu di kota, entah itu di badan pemerintahan. Wah, banyak. Emang horor-horor. Emang Ditagi ke debt collector. Iya, itu horor. Menkominfo. Anjir kaget aku. Itu juga horor, PC gitu yang baru current isu juga Iya, itu. PSE itu. Oke. Apalagi yang penembakan itu siapa? Oh iya, Oknum. Ye. Oknumnya tapi banyak ya. Apalagi Oke, ini kalau mau diceritain terus-terusan Iya, bahas kita tentang nggak mau. Kominfo, Nggak. tentang Apa? polisi ini lama-lama nasib kita yang horor. iya, kita horor juga sih. Nanti ada yang ngetop. udah jangan udah, terusin nanti makin horor. Langsung kita ke cerita horornya beneran aja. Ini, yuk. Oke, kali ini kita mau ngebacain cerita dari Mas Kote Stupid. Welcome back, Mas Kote Stupid. Pabrik cerita horor. Iya. BTW katanya Joko Anwar terinspirasi cerita horornya itu dari Kotes. Oh iya. Yang pengabdi setan Kalau sekarang. nggak salah kemarin nge-DM deh. Joko Anwar bukan mengabdi setan, anjir. Joko Anwar Oh kan iya sih. filmnya Iya, pengabdi Pak. setan. Iya, Dia pengabdi setan. terinspirasi Tak kira dari KKN aku mau denger-denger. cerita-ceritanya ini Kotes. Iya, Gila, iya. Kotes. Joko Anwar emang subscribe aku kok. Iya. Ngeliat Bachelor dia. Iya. Emang. Dia yang komen Mas aku fresh gitu. Joko Anwar gue ya. Iya, itu Joko Anwar itu. Pas dapat apa Iya. Oke. Halo Mas. Kali ini aku bakalan cerita tentang pengalamanku baru-baru ini saat naik ke Gunung Lawu. Ini BTW aku naik lewat Singolangu. Oh, jalur Singolangu lagi. kita ya. Dia pernah kemarin kan? Oh. Yang di Singolangu lagi. Wah. Aku naik sekitar 3 orang, yaitu aku, Rizky, dan Pio. Pio Padi, bukan. Pio. Wah. Itu Pio. Piu. I love you. Oh. Bak. Piu. Lucu banget. Aku udah ngerasakan keganjilan sejak awal, mulai mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi cuaca kali itu memang kurang mendukung, sehingga membuat Gunung Lawu tersebut lebih sepi dari biasanya oleh para pendaki lain. Aku mulai merasakan keberatan saat membawa ransel gunungnya, dan aku juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut, sehingga membuatku berkeringat sangat banyak. Dari pos 1 sampai Rizky bilang ke aku kayak lagi mandi keringet. Ya memang aku akui itu. Saat enak-enak melakukan perjalanan, tiba-tiba Piu ngomong kalau tadi ada yang duduk di atas tasku ngadep ke belakang. Anjir. Aku nggak merasa ada hewan di situ. Ternyata Piu ngasih tahu yang duduk tadi orangnya setinggi dengkul kakiku. Hah? Cuk. Sumpah Cuk. Kayak apa nih? Apa ini? Pendek Hobbit tuh. ya. Oh, iya. Dwarf. Iya. yang ini. Kayak Smurf. Apa? Smurf. Iya. Smurf.
Dwarf Tapi- apa itu? Dwarf Oh, kurcaci. nah, iya, Anjir. iya, kurcaci. Itu. Oh, ya udahlah, di situ aku cuek aja. Karena harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu. Dan setibanya di pos 2 Gunung Lawu, kita memutuskan untuk beristirahat sejenak dan sebat 2 bat. Setelah jam 10.40, kita melanjutkan perjalanan dan membuang pikiran jauh tentang hal-hal gaib. Selanjutnya, sekitar siang hari menjelang duhur, di tengah perjalanan, kita dikejutkan oleh segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada Rp2.000 sampai Rp20.000. Segepok berjejer rapi di tengah trek pendakian. Kayak uang habis keluar dari bank. Dan si Rizky tiba-tiba mau ambil. Sontak aku langsung nyuruh Rizky untuk mengembalikan uang itu ke posisi semula. Karena kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita, ungkapku. Weh cok, balik nondeng duwe ngawur kon. Kene gak oleh njogok duwe iku, balik nang posisi semula. Oke. Gitu. Ucapku kepada Rizky dan Pio. Kemudian kita meninggalkan uang tadi lalu melanjutkan perjalanan. Dan sampailah kita di pos 3. Dan kita memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu. Pos 3 aku masih Cuk. Lupa ya gitu. Oh, pos 3 tempat kita ngecamp, Don. Oh iya. Iya. Sebelum ada lulus. Oh iya. Oke, setelah kurang lebih setengah jam, kemudian kita lanjutkan sampai ke pos 4. Dan tiba-tiba anehnya, tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja, padahal baru aja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 4 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Ada sosok wanita dengan muka rata, berambut panjang, dan baju putih terlihat sangat jelas dan mengikuti kita. Hujan-hujan. Hujan-hujan yo. Kita semua melihat adanya sosok tersebut, tetapi kita menganggap bahwa tidak ada apa-apa dan tetap melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Rizky terasa dingin, menggigil, dan tidak dapat digerakkan. Pio mengungkap jika sosok tersebut tidak menerima kehadiran kita. Oh, si Pio ini berarti Sama kayak Indigo. Iya. Dan saat cuaca masih hujan lebat, aku dan ketiga temanku terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan kita. Sesampainya di tanah yang lumayan besar dan datar, aku dan Pio membuat bivak di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Aku wedi, cuma yo opo carane nguatin diri, cek ketok gak popo. Mas yo pas balik dari situ badanku menggigil hebat. Mungkin opo aku belum permisi, opo emang sosok iku gak iso nerimo kene, ucap Rizky. Pokoknya Rizky maksa kita harus pergi dari sini dan lanjut jalan. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya kita semua membongkar bivaknya dan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama, kemudian kita semua mendengar suara bisikan samar-samar. Hati-hati yo di jalan. Di situ, Pio dan Rizky langsung menoleh ke arahku yang posisinya paling belakang. Sontak, aku langsung bilang, "Wis lanjut, ojo dipikir nemen-nemen." Oke, kita pun sampai di pos 4 dan kita istirahat kurang lebih 10 menit. Mumpung masih sore. Singkat cerita, saat perjalanan tiba-tiba kabut tebal turun dan untungnya kita sampai di Padang Ilalang. Bukit Family kalau nggak salah. Ya bener, setelah itu kan ada Padang Ilalang itu loh sebelum pos 5. Dan akhirnya kita bertiga memutuskan untuk mendiriin tenda. Setelah tenda jadi, kita memutuskan untuk masak dan sebat. Saat kita sedang sibuk masak, akhirnya ada juga 3 pendaki yaitu Johan, Jody, dan Benny. Mereka ngecamp di sebelah tenda kita. Dan di situ cuma ada tendaku dan tenda mereka. Setelah makan, kita berempat membuat kopi dan duduk di teras tenda. Dengan 3 pendaki tadi, kita saling cerita satu sama lain, ya umumnya para pendaki lah. Dan di tengah-tengah perbincangan itu, aku tanya ke 3 pendaki itu, "Loh mas, sampean mang kudanan ta pas OTW ini?" Dan anehnya, 3 pendaki itu bilang tidak ada hujan sama sekali.
sangat cerah. Di situ aku dan teman-temanku kaget dan akhirnya kita mencairkan suasana dengan mengobrol lagi. Sekitar pukul 10 malam, salah satu dari pendaki tadi yaitu Jody, tanpa sadar tiba-tiba dia berlari kecil menuju ke sebuah ayunan. Hah? Di situ aku kaget, sejak kapan di gunung ada ayunan? Dan di ayunan itu sudah ada yang menduduki. Gawatnya lagi, jelas-jelas ia bukan manusia. Sosok itu seperti anak perempuan masih kecil, berambut panjang dikepang dua, dengan baju putih ala retro dengan gaya lama. Ketika pendaki tadi menduduki ayunan itu, sontak si bocah tadi kaget dan beranjak dengan begitu kesal. Saking marahnya, ia langsung balik ke belakang, hanya dengan kepalanya saja yang berbalik. Merinding anjir. Sementara tubuhnya tetap menghadap ke depan, kemudian Jody kaget dan bilang, "Lah, kok tiba-tiba aku di sana?" Setahu teman-temannya, si Jody ini izinnya buang air kecil, dan saat aku lihat dia malah ke ayunan itu. Singkat cerita, semua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Oke, ini udah tidur. Lanjut di ceritanya Kotes nih. Singkat cerita, kita semua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Sekitar jam 12 malam, aku kebangun karena kebelet buang air kecil. Setelah aku masuk ke dalam tenda, aku kelupaan kalau pintu tenda belum aku tutup. Dan saat aku mau nutup tenda, aku mendengar suara kresek. Tiba-tiba, ada sesuatu menyembul di pintu tenda. Ada sesosok kepala pocong muncul dan melihat kepadaku. Belum selesai rasa kagetku. Sosok tersebut sudah menghilang begitu saja. Sontak aku langsung tutup pintu tendanya. Aku mencoba untuk biasa saja dan tiduran di atas matras dan membuka YouTube untuk menonton video offline. Namun, lagi-lagi hal aneh terjadi. Handphoneku tiba-tiba berganti dari menu YouTube menjadi menu kamera depan aktif. Gila. Ya, kamera depan seperti untuk selfie. Tanpa aku pencet kamera loh. Dan dalam layar kamera yang otomatis menjadi cermin itu, ada wajah pocong tadi muncul mengagetkanku sekali lagi. Shock banget, Cuk. Aku sedikit berteriak, "Jancok rai musuh." Dan si pocong kemudian berpindah ke samping Rizky yang sedang tidur. Ia seolah enggan pergi mengganggu kami. Untungnya hal itu tak berlangsung lama. Dan untungnya aku bisa tertidur. Singkat cerita, alarm sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Dan kita memutuskan untuk bangun dan membangunkan pendaki yang ada di sebelah untuk summit. Saat di tengah perjalanan summit, kita semua melihat ada sepasang kakek nenek seperti berkebun gitu. Kita semua tidak menyadari kalau itu bukan manusia. Oh iyalah, di atas pos 5 udah. Di situ kita cuek aja dan anggap itu orang biasa. Dan saat kita melewati sepasang kakek nenek tersebut, "Amit mbah," kedua sosok itu cuma bilang, dengan nada yang ngebas. Di situ kita semua mulai curiga dan saat agak jauh dari sosok itu, kita semua menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya saat tiba-tiba wajah kedua sosok itu berubah menjadi menyeramkan. Lidahnya panjang dan matanya melotot. Dan yang satunya itu menenteng kepala dan darah yang terus menetes. Di situ kita semua berlari dalam keadaan gelap. Dan akhirnya kita semua pun sampai di pos 5. Kita semua istirahat dan sebat santuy sambil melupakan kejadian barusan. Setelah beberapa ratus meter meninggalkan pos 5, kita melalui salah satu pohon besar. Dan Pio melihat ada semacam kain putih seperti kafan di dekat pohon besar itu. Putih, tapi tidak bersih seperti bekas kena tanah.
Kemudian Pio bilang, kok sekilas ada seperti sosok. Johan yang lain menyaut, iku paling cuma kain atau baju gawe penanda jalan. Dan ternyata Pio juga sempat memfoto sosok tersebut dengan HP-nya. Anjing, difoto ternyata. Mana? Ini. Mana lihat. Cuk. Cuk. Don. Ih, Cuk, merinding sumpah ini jelas ya. Nanti kita bakal Iya, munculin. ini. Ya. Di sini. Anjir, di lingkaran merah itu ya. Iki bener Anjir, jelas banget sih. ada rambutnya ku yo. Iya. Rambutnya hitam ini sampai sini. Iya, kayak kakinya juga yang Nggak ada. Nggak napal. Aduh. Oh shit, kayak bangsat Nanti fotonya bakal di ini ya. Nggak bisa tidur lagi. Dan singkat cerita, kita sampai di Sendang Derajat. Di situ kita ambil air sekitar 4 botol untuk bekal membuat kopi nanti di atas. Bodohnya, kita berenam ambil air gak ada yang permisi. Oh. Gak ada yang salam pada penunggu sendang itu. Walaupun tak ada yang kerasukan atau kesurupan, saat mengambil air beberapa teman mencium bau bunga melati yang menyengat. Enggak, tapi ini aku Emang di sana waktu di Sendang Derajat cukup banyak bunga melati juga. Padahal setauku saat membaca di website atau Google, tempat tersebut gak ada tanaman bunga melati. Ada kok ya. Tanamannya nggak ada. Oh, tanamannya nggak ada, cuma melatinya banyak Di ya. searah itu yang kabur-kaburan. ada. Kan di sebelahnya Sendang Derajat itu ada kayak pendopo juga. Oh iya. Di situ. Selesai mengambil air, kita meninggalkan tempat itu untuk lanjut jalan ke Hargo Dalem. Belum jauh kita berjalan, aku dan Pio melihat sosok wanita pakai baju Jawa zaman dulu berjalan di belakang rombongan kita. Kita berdua gak berani cerita pada saat itu. Kita berdua hanya bilang jalannya dipercepat saja. Padahal kita berdua takut ada yang mengikuti dari tempat kita mengambil air tadi. Beberapa saat kemudian, kita sampai di Hargo Dalem dan langsung istirahat plus sebat santuy dulu. Saat enak-enak sebat, tampak dari beberapa puluhan meter, perempuan yang mengikut dari sendang itu menampakkan diri di dekat semak-semak yang lumayan tinggi. Kali ini hampir 6 orang melihatnya sedang berdiri menatap ke arah kita yang enak-enak sebat santuy. Dan tak terlihat jelas wajahnya karena tertutup oleh kabut. Kita hanya biarkan saja karena hanya menampakkan dan tak mengganggu. Dan saat aku meminta botol air yang ada di tas tadi, yang baru diisi di sendang tadi, ternyata yang tadinya jernih tak berbau berubah menjadi hitam pekat dan bau seperti lumpur yang keruh. Tak hanya 1 botol, tapi hampir semua berubah. Jadi air kocok. Akhirnya kita buang air itu. Kita memakai air yang kita bawa dari tenda tadi, walaupun tersisa hanya 2 botol saja. Di situ kita langsung bergegas pergi kembali dan melanjutkan ke Hargo Dumilah. Dan teror belum berhenti. Dari jarak sekitar 15 meter, aku melihat 3 laki-laki pendaki yang mau naik ke atas. Aku dan Johan yang berada di barisan paling depan melihat jelas bahwa itu pendaki. Karena atribut yang digunakan memang ciri khas pendaki, beberapa saat sebelum aku dekat dengan 3 pendaki itu datang kabut tebal. Menutupi pandangan kami. Sungguh tak menyangka 3 pendaki itu hilang bersamaan kabut yang datang secara tiba-tiba. Padahal tak sampai 10 hingga 20 detik, kabut itu dengan cepat melenyapkan 3 pendaki dari pandangan kita. Setelah memastikan tempat di mana pendaki tersebut lenyap, gak ada jalan persimpangan. Hanya ada 1 jalur dan kanan kiri kurang setelah Dan kanan kiri Nggak ada kurang. jalur dan lenyap jalan persimpangan. Hanya ada 1 jalur dan kanan kiri. Hanya ada 1 jalur dan jurang bukan kurang. Dan kanan kiri jurang. Iya. hanya ada 1 jalur dan kanan kiri jurang.
Iya, jurang itu ya. Kayak. Banyak yang typo, Mas Iya. Kotes lain kali. Setelah kita berdua pastikan memang gak ada rombongan pendaki lain saat itu, kita semua akhirnya tetap lanjut ke Hargo Dumilar. Sampai di Hargo Dumilar, kita semua langsung buat kopi dan menikmati puncak tersebut meskipun ramai pendaki, dan akhirnya sekitar jam 9 kita memutuskan untuk turun kembali ke tenda dan memasak sebelum ke base camp. Perjalanan dari Hargo Dumilar sampai tenda aman-aman saja. Dan sesampainya kita di tenda, kita langsung masak-masak dan makan setelah nggak ada tutup rumahnya cuy. Sampai tenda dan sesampainya kita di tenda, kita langsung masak-masak dan makan. Setelah makan, kita langsung packing dan alhamdulillahnya kita berenam turunnya kesiangan. Kita turun sekitar jam 2 sore dan perjalanan dari kita ngecamp sampai pos 3 aman. Saat kita perjalanan dari pos 3 ke di Watu Lapak, kalau nggak salah namanya, aku mendengar ada suara yang memanggil namaku, tapi suaranya itu asing banget di telingaku. Dan di situ aku terus melanjutkan perjalanan dan nggak berani menoleh ke belakang karena posisiku di paling belakang. Di situ aku mulai merinding. Dan singkat cerita kita sampai di base camp. Wes mas gitu ae hehe suwe nggak naik gunung pisan, naik gunung langsung ngono. Anjir. Tapi ini sih apa emang kamu ngerasa nggak kalau di Watu Lapak itu lebih creepy Iya. daripada yang di apa tuh? Vibe-nya kan gitu. Vibe-nya daripada kan ada situs lagi tuh yang pohon. Batu Yoni. Enggak, atas lagi. Lobang Yang apa ini gitu. ngeri, gini Iya, kan? yang gue ngomong lucu. Itu dah. Di tempat yang itu nggak kerasa Iya, nggak. vibe yang gimana. Padahal secara looks lebih creepy-an itu. Si Tapi pohon vibes-nya bolong sih. itu. Iya emang. Anjir. Tapi ini juga perlu dikoreksi sih sama siapa yang pergi? Mas Sama Kotes. Mas iya. Kotes. Untuk ngasih titik Titik koma di tempat yang tepat. Sebenarnya gini ya, banyak banget yang apa? Ngirim cerita itu sebenarnya nggak tepat ininya. Kita sebenarnya aku tuh pengen tak benerin dulu baru kita baca. Cuman aku nanti apa ya experience elemen of surprise-nya nggak ada. Waktu aku udah ngebaca jadinya nggak enak. Bener-bener tulisan dari kalian langsung kita bacain waktu bikin video, nggak kita rubah, nggak kita apapun. Jadi usahakan untuk bener-bener titik dan komanya bener-bener, terus kalau bisa dikoreksi typonya biar dapat bener-bener feel-nya gitu loh. Singkat cerita juga itu jangan terlalu banyak. Jangan Iya, singkat iya. cerita. Udah kayak ya langsung aja loh, misalnya kejadian itu, ini setelah itu langsung. Oh tapi tadi part yang paling serem menurut kalian enggak? Aku kalau yang paling serem sih yang ada gambarnya sih. Soalnya itu gini, kalau yang ada gambarnya itu membuktikan bahwa yang dia lihat itu bisa kita lihat. Kita lihat Iya Kalau sih. yang lain-lain kan cuma orang yang punya mata, Iya. batin dan indigo gitu-gitu tuh kan. Tapi itu aku nggak familiar sama tracknya loh. Yang di foto ada Tahu aku penampakannya. tahu. Aku nggak familiar sih sama itu. Yang kan itu kayak ilalang kan? Cok aku Gila. mana? Sumpah sebenarnya Iya kayak saya juga enggak. iya nggak familiar kan sama track itu. Ada. Iya. Ini Ya, mungkin aku lupa ya nggak tahu. Deketnya pos 5 ini yang kita lagi kabut-kabutnya pas turun ya ini. Iya tuh. Iya. Kan ilalang semua itu. Berarti yang Latif udah nyampe duluan itu. Iya. Wah, anjing itu yang paling nemu Itu. aqua. Yang mau diminum. Bener kayaknya itu deh. Nih lihat. Kita lihat lagi. Udah, Cok. Iya. Nggak usah Kita waktu naik ke ini Singolangu, kita nemuin air minum, tapi di botolnya tuh ada coretan-coretan Iya. Arab sama huruf Jawa. Tahu. Ada yang mau minum? Jangan Yang diminum. tuh kemarin. Reja. Reja. Pak siapa ya? Latif kok sana. Nggak tahu. Pokoknya itulah. Yo di sana baru inget. Tapi aku emang baru bener tahu. nih kayak secara ininya apa tracknya sama sih kayak di situ. Iya. Pas berhenti kita. Sebelum itu apa? Sebelum apa? Sumber air itu. Iya. Anjir ini apa ya? Dibilang nyesel Cuk lihat itu. Gara-gara fotonya Kotes sih gak bisa tidur. Nggak bisa tidur, Cuk. Sumpah. Tapi ininya juga
Terus tadi yang bikin aneh uang juga sih. Iya. Kok bisa ya ada uang segepok rapi kayak ada orang dari yang bank. Nggak ada mbak-mbak BCA di sana. nggak ada orang yang nukerin duit lebaran. Iya lebaran iya. Nggak ada satpam ramah. Nggak. Satpam Satpam BCA. BCA. Satpam BCA kan ramah-ramah. Iya, iya. Silakan mas. Anjir. Tapi itu loh. Kalau kamu Don, kamu ambil nggak? Tergantung ya. Kalau BU sih tetap aku ambil. Kalau kamu Kal? Enggak lah. Enggak. Kayak enggak deh. Kalau Nggak aku berani mikirnya saat gini. itu. Kalau itu kan tadi kan masih sebelum pos 1 ya. Sebelum pos 1 itu. Iya. Tak ambil turun aku. Enggak. Kalau emang lebih dari 10 juta ya. Iya, lebih. Makanya. Kalau masih di bawah itu sih mikir-mikir. Mikir 10.000, 20.000 untuk apa ya? Terus ini kita bisa misalkan kita kan bisa bawa ke bawah, kita bagi-bagiin ke orang atau taruh di masjid atau apa kan daripada di sana kan sayang. Iya, Sayang banget. Iya sayang. Ya ada nanti lah itu kan 1 juta 9 jutanya kan. Kan beberapa Kan ada persennya. hitungan persenannya lah gitu. Iya, 2,5 kan zakat. Untuk menjadikan itu halal. Kan kalau dibilang anak yatim aku kan juga yatim piatu. piatu. Jadi ya Ya make sense lah buat yang gitu, kayak anjir, cocokologi bikin kita bego. tapi emang kalau menurutku aku sih soalnya aku pernah yang di Bunda ngambil uang itu. Ada uang ya kalau bisa dibilang ini uang goib atau enggak soalnya itu dekat mata air. Dekat mata air artinya banyak orang yang ngebuka tas, Iya, ngebuka tapi jaket apa waktu jatuh istirahat gitu itu di ya. dekatnya bisa aja itu jatuh. Teman, aku ambil aja. Maksudnya ini ada nomor serinya dari Bank BI kan, ada nomor serinya kan uang ini. Masa mereka bisa nyetak uang sendiri dan bikin seri sendiri kayak Money Heist? Iya, mungkin sih setan Semungkin. pun pintar kayak gitu ya. Iya. Terus tadi itu yang ayunan anjir. Kita Itu di pos berapa katanya tadi? Di Family Camp itu Family loh. Camp kan? Mm-mm, Family Camp di kan atasnya luas kan? Iya, luas banget. kita nggak pernah Nggak nemuin. Iya, bukan nggak pernah ya. Emang nggak ngelihat ada ayunan entah dari kayu, entah dari ban biasanya kalau Yang waktu kita nungguin hujan bukan sih itu bukan ya? Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Atasnya lagi. Tapi yang lebih aneh sih anaknya, Don. Iya sih, Cuk. Ada kayak Bocah-bocah Belanda ya yang pakai noni-noni. dress putih ya. Iya, Karena kan orang yang bunga-bunga. datengin dia juga gak sadar cuy. Keadaan gak sadar dia nyamperin kan ngomong kan. Dok aku tiba-tiba di sini ngomong gitu ya. Anjir, itu Tadi sih serem, siapanya. Cuk. Yang ngevisualinnya loh. Bocah main ayunan. Ih, Cuk. Karena di gunung lagi ya sih mungkin banget kayak kalau misalnya orang beneran. Terus ini juga yang bapak ibu itu. Oh, nenek. Bapak ibu meskipun sosoknya manusia biasa aja, aku pasti ngerasa janggal. Iya Udah sih. di ketinggian segitu dan di atas tuh udah nggak ada ladang kan, udah nggak ada perkebunan apapun. Iya. Ngapain ibu-ibu? Apalagi yang satunya bawa nenteng kepala dengan darah lagi. Malam-malam kan itu lagi. Iya. Cuk, sumpah. Melotot lidahnya menjular. Untuk Venom. Kebedesan gitu. Aduh. Enggak ya. Cerita-cerita Kotes tuh so far serem-serem sih. Anjir, gak ada yang fail. Enggak masalahnya ada bukti juga gitu Iya, kan. iya. Sebenarnya bener-bener gila banget ini kayak ngebikin kita tambah ini banget loh. Iya, yang di penanggungan kemarin yang suara-suara gamelan. Gamelan penanggungan Ilija Tamiajeng ya. Tamiajeng. Itu pas sebelum kita naik ke penanggungan, kita bacain Bacain itu. cerita itu. Terus ini lagi sekarang anjir, banyak banget Itu pokoknya. ceritanya terpaksa banget. Waduh, Tapi mereka berani loh untuk Ngefoto. ngambil, ngerekam ngefoto. apa Ini mungkin siapa? Yang ngambil foto kan temennya Kotes. Mungkin dia yang ini. iya, Burhan yang itu. keterbiasaan. Ah, Burhan tiba-tiba ono Burhan. Joni ambil sapa men enggak ono Burhan mau dan. Burung hantu. Jadi ya udahlah segitu aja ceritanya ya. Jangan lupa aku ingetin lagi dibeli merchandise dari Budal Adventure Project official, pasti asli dan bagus. Berkualitas. Sangat berkualitas dan membuat kalian terhindar dari terik matahari. Ya udahlah gitu aja ya. Udah ya? Udah. Saya Amir Ahmed. Ramadan Said. Haikal Asror. Jangan lupa Buddha.